Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang bagaimana mencari akar persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana mencari akar persamaan kuadrat tak lengkap dan persamaan kuadrat murni. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mencari akar persamaan kuadrat asli atau persamaan kuadrat lengkap. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, kita ingat kembali persamaan kuadrat asli adalah persamaan kuadrat yang memiliki nilai A, B, dan C semuanya tidak nol. Artinya A, B, C-nya semuanya ada. Nah, kita akan belajar bagaimana mencari akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktoran. Baik, prosedurnya adalah misalkan ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka yang pertama kita akan faktorkan nilai A ini menjadi perkalian dua buah bilangan. Kemudian nilai X kuadrat ini kita faktorkan juga menjadi X dikali X, dan nilai C-nya kita faktorkan menjadi dua buah bilangan tertentu. Kemudian kita akan kalikan silang. Nilai faktor yang pertama ini kita akan kalikan silang dengan faktor C yang di bawah, sehingga menghasilkan nilai tertentu. Kemudian faktor AX ini yang bawah ini kita kalikan silang dengan faktor C yang atas, sehingga menghasilkan nilai tertentu. Nah, setelah ketemu dua buah nilai ini, maka kita coba kalikan yang atas ini dengan yang bawah, sehingga menghasilkan sebuah bilangan yang hasilnya harus sama dengan hasil perkalian A dikali C. Jadi, yang atas dikalikan yang bawah, hasilnya harus sama dengan hasil kali A kali C. Kemudian yang atas ditambah dengan yang bawah, maka hasilnya harus sama dengan B. Itu. Jadi ketika yang atas dan yang bawah ini dikalikan, maka hasilnya harus sama dengan A kali C. Tetapi ketika yang atas ditambah dengan yang bawah, maka hasilnya harus sama dengan B. Itu kata kuncinya. Sehingga ketika ini sudah memenuhi nilainya, jadi nilai AC-nya sudah sama, nilai B-nya sudah sama, maka yang atas kita tambahkan, yang bawah juga kita tambahkan, sehingga yang atas sendiri menjadi faktor pertama, kemudian yang bawah menjadi faktor yang kedua. Nah, setelah ketemu dua faktor ini sama dengan 0, maka langkah selanjutnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi nilai yang faktor yang pertama ini harus sama dengan 0 atau yang kedua harus sama dengan 0, sehingga nanti ditemukan akar persamaannya. Untuk memahami lebih jelas tentang prosedur ini, mari perhatikan contoh berikut ini. X kuadrat ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0, maka yang pertama kita cek dulu nilai A dan C-nya. Kita cek di sini nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya 9 dan nilai C-nya adalah 20. Maka kita akan faktorkan nilai 1 ini menjadi perkalian 1 dikali 1, ya. Kemudian nilai 20 C-nya ini kita faktorkan menjadi 4 dikali 5. Itu. Sehingga kita kalikan silang, 1x dikali 5 menjadi 5x, kemudian 1x dikali 4 hasilnya menjadi 4x. Nah, kita cek 4 dikali 5 hasilnya apakah sama dengan 1 kali 20. Maka kita cek 4 kali 5 sama dengan 20, nilai A nya 1 dikali 20 hasilnya sama dengan 20. Oke, kemudian karena ini sudah sama, maka kita cek yang kedua, 4x ditambah 5x apakah sama dengan nilai B. 4x tambah 5x adalah 9x, B-nya juga 9x, maka ini sudah tepat. Nah, karena ini sudah tepat, maka yang atas cukup ditulis
X ditambah 4. Kita tulis di sini. Kemudian yang bawah adalah X ditambah 5, taruh di sampingnya sama dengan 0. Sehingga ini adalah hasil pemfaktoran dari X kuadrat plus 9X plus 20. Sehingga langkah selanjutnya mencari akarnya adalah X plus 4 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Sehingga plus 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi min 4, sehingga X1 adalah min 4 atau X2 adalah min 5. Itu contohnya. Kita coba contoh yang lain. Misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x plus 2. Di sini terlihat adalah persamaan kuadrat asli karena nilai A, B, dan C-nya semuanya ada. Maka coba kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 2. Kita faktorkan A-nya dulu, 2 menjadi 2 dikali 1. Kemudian 2 menjadi 2 dikali 1 juga. Kemudian kita coba kalikan, 2x dikali 1 hasilnya adalah 2x. 1x dikali 2 hasilnya adalah 2x juga. Sehingga ketika kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 4. Nah, A-nya berapa? A-nya 2, C-nya 2. A kali C, 2 kali 2 adalah 4. Berarti ini sama. Ya, jadi yang perkaliannya sudah benar. Kemudian kita cek penjumlahannya, 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Sedangkan di sini B-nya adalah 5. Maka terlihat di sini jawabannya tidak tepat. Maka selanjutnya, karena nilai B-nya tidak tepat, maka kita akan ubah posisi faktor dari C-nya. 2-nya kita geser ke bawah, 1-nya kita geser ke atas. Sehingga 1x dikali 1 hasilnya adalah 1x, 2x dikali 2 hasilnya adalah 4x. Maka ketika kita kalikan 1 kali 4 tetap jadi 4, tapi ketika kita tambahkan 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Maka terlihat di sini B-nya sudah sama. Nah, karena sudah sama berarti peletakan faktornya ini sudah benar, ya. Sehingga cukup kita tulis 2x ditambah 1 dikali dengan x ditambah 2. Sehingga langkah selanjutnya 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Maka di sini plus 1 kita pindah ke kanan jadi min 1, maka x-nya adalah min 1 per 2. Kemudian plus 2 kita pindah ke sebelah kanan jadi min 2, maka x2-nya adalah min 2. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain. Persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita coba identifikasi lagi nilai A, B, dan C-nya. A-nya 3, maka dapat kita faktorkan menjadi 3 dikali 1. Kemudian C-nya di sini adalah negatif 8. Jadi ingat, negatifnya tetap diikutkan ya. Negatifnya tetap menjadi milik C. Sehingga min 8 dapat kita faktorkan menjadi 4 dikali min 2. Maka kita coba kalikan silang 3x dikali min 2 hasilnya adalah min 6x. 1x dikali 4 hasilnya adalah 4x. Kita kalikan 4 dikali min 6 hasilnya adalah min 24. Maka kita cek apakah min 24 itu sama dengan A kali C. A-nya 3, C-nya min 8. 3 dikali min 8 sama dengan min 24. Maka ini sudah benar. Kemudian kita cek 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Apakah sama dengan B? Ternyata B-nya adalah 10. Sehingga jawaban ini tidak tepat. Maka kita harus ubah komposisi posisi faktornya. Maka kita ubah 4 taruh di bawah, min 2 dipindah di atas. Sehingga kita coba cek lagi, 1x dikali min 2 hasilnya min 2x, 3x dikali 4 sama dengan 12. Maka ketika kita kalikan min 2 kali 12 hasilnya sama dengan tetap min 24. Tetapi min 2 ditambah 12 hasilnya sama dengan 10. Maka B-nya benar. Ya, karena sudah benar maka cukup kita tuliskan yang atas menjadi faktor yang pertama, 3x min 2. Maka yang bawah x plus 4 menjadi faktor yang kedua, sama dengan 0. Maka
kita akan tuliskan 3x min 2 sama dengan 0 dan x plus 4 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan 2, maka x1 sama dengan 2/3. Kemudian x2 nya adalah min 4. Itu. Kita coba perhatikan contoh soal yang lainnya. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x min 5 sama dengan 0, tentukan nilai dari x2 ditambah 2x1 dengan x1 lebih kecil dari x2. Kita coba tulis ulang persamaan kuadrat aslinya. 2x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kita identifikasi nilai A-nya adalah 2, maka kita faktorkan 2 menjadi 2 dikali 1. Kemudian x kuadrat kita faktorkan menjadi x dikali x, dan min 5 menjadi c dapat kita faktorkan menjadi 1 dikali min 5. Kemudian kita kalikan silang. 2x dikali min 5 hasilnya adalah min 10x, dan 1x dikali 1 hasilnya adalah 1x. Langkah selanjutnya kita cek hasil perkalian 1 dikali min 10, hasilnya adalah min 10. Nah, min 10 ini apakah sama dengan perkalian A dikali C? Jadi A nya adalah 2, C nya adalah min 5. 2 kali min 5 adalah min 10, jadi tepat. Kemudian kita cek 1 ditambah min 10 hasilnya adalah min 9x. Nah, min 9x apakah sama dengan B? Ternyata B nya adalah min 9 juga. Jadi jawabannya sudah tepat. Karena jawabannya sudah tepat, maka cukup kita tulis faktor yang atas menjadi faktor pertama, kemudian yang bawah menjadi faktor yang kedua, sama dengan 0. Oke, kemudian selanjutnya kita tuliskan 2x plus 1 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 1, kemudian x nya sama dengan min setengah. Yang di sini x min 5 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 5. Nah, karena x1 harus lebih kecil dari x2, maka kita lihat akar yang lebih kecil yang mana. Di sini min setengah, di sini 5, maka ini yang lebih kecil, sehingga min setengah menjadi x1, kemudian 5 menjadi x2. Ya. Sehingga kita coba masukkan ke pertanyaannya. X2 ditambah 2x1, maka kita masukkan x2 nya adalah 5 ditambah 2 kali min setengah, maka sama dengan 5 ditambah 2 kali min setengah adalah min 1, sehingga hasilnya 5 kurangi 1 adalah 4. Itu cara mencari akar persamaan kuadrat asli dengan cara pemfaktoran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.